Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di hari ini saya akan mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Tema yang kita bicarakan di hari ini adalah hikmat yang benar. Berarti kalau bicara tentang hikmat benar, ada hikmat yang tidak benar. Nah, ungkapan hikmat dalam bahasa Yunani adalah sophia, yang diterjemahkan dalam bahasa yang lain dengan demikian. Ungkapan hikmat yang dimaksudkan adalah bersifat spiritual atau rohani. Nah, hikmat yang dibicarakan Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. Saya baca satu ayat saja, tapi pembacaan kita dari ayatnya yang ke-6 sampai 16. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Nah, saudara-saudara, dan seterusnya sampai ayat 16. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 6 sampai 16 adalah hikmat Allah tentang berita salib. Hikmat Allah tentang berita salib. Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman sesungguhnya tentang hikmat yang benar, sehingga iman Kristen tidak didasarkan pada hikmat manusia. Tentu hikmat yang benar yang kita tahu adalah berdasarkan firman Tuhan. Sebab hari-hari ini manusia cenderung untuk mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan logika berpikirnya dibandingkan mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu hikmat, dunia perlu. Hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Ya. Jika demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia. Coba kita baca itu di dalam ayatnya yang ke-7. Tadi kita sudah baca ayat 6. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita sebelum adanya zaman. Nah, saudara-saudara, yang disebut juga hikmat yang tidak benar atau palsu, yang bersifat sementara. Jadi ada hikmat benar, ada hikmat palsu, yang bersifatnya sementara. Sedangkan hikmat yang benar bersifatnya kekal. Kita dikasih pilihan di sini. Hanya sementara atau yang kekal. Ya. Melalui firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16 tadi. Nah, dalam pembacaan ini ada 3 sumber hikmat yang benar. Yang pertama, Allah Bapa. Ayat 6 sampai 9. Ya. Perhatikan teksnya, tetapi yang kami beritakan adalah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Itu di ayat 7. Kata sembunyi dalam bahasa Yunani dikatakan apokrypto, merujuk pada hal-hal yang tersembunyi kemudian dapat dinyatakan. Bandingkan dalam Matius pasal 11 ayat 27, Matius pasal 6 ayat yang ke-17. Ya. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan,
Lantas saudara-saudara kita lihat Roh Kudus. Ya, kita lihat ayatnya yang ke-10 sampai 13. Nah, Roh Kudus adalah roh hikmat. Dibandingkan dengan Yesaya pasal 11 ayat 2 bagian A dan roh kebenaran, Yohanes 16 ayat 13. Karena Roh Kudus adalah Allah, maka dia mampu menyelidiki segala sesuatu. Roh Kudus terus-menerus menyelidiki dalam diri Allah. Ayat 10 sampai 11. Ya. Yang pertama sumbernya dari Allah Bapa, yang kedua adalah Roh Kudus. Ayat 10 sampai 13. Nah, yang ketiga, ya, pikiran Kristus. Ayat 14 sampai 16. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus daripada pikiran duniawi? Untuk memperoleh hikmat yang benar, memiliki pikiran Kristus berarti pikiran Yesus Kristus bertindak dan berperilaku seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita memiliki pikiran Kristus, maka saudara-saudara, ya, kita akan memiliki hikmat yang benar dan akan bertindak berperilaku seperti ada di dalam firman Tuhan. Mengasihi, patuh, menghargai, tidak egois, tidak sombong, saling menghormati. Nah itu, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi penting sekali saudara-saudara kita memiliki hikmat itu, hikmat yang benar. Yang kita baca tadi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 6 sampai 16. 3 sumber yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah dari Allah, ya. Dan yang kedua sumbernya dari Roh Kudus, dan ketiga adalah pikiran Kristus. Dan ini yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Supaya apa? Supaya mereka memiliki pikiran yang benar. Mungkin hari-hari ini saudara punya pikiran, ya, hikmat, saudara-saudara, dunia, saudara pergunakan untuk karir saudara, saudara pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi kita harus juga memiliki pikiran atau hikmat yang benar. Benar itu, ya, menjadi patokannya di dalam firman. Ya, patokannya dalam firman. Jangan coba kita memiliki hikmat yang kesannya memberontak, kesannya menentang untuk keinginan keegoisan kita. Tapi kita berdoa supaya kita tidak seperti itu. Kita memiliki hati atau hikmat yang benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.